Di dunia politik Indonesia, bisik-bisik kecil bisa cepat berubah menjadi kontroversi besar. Situasi politik seringkali seperti kotak korek api, di mana percikan kecil saja bisa menyulut api debat publik dan hiruk-pikuk media. Pada tanggal 1 April 2025, Dian Sandi Utama, seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia (SI), membagikan sebuah foto di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Tindakan yang tampaknya sepele ini segera memicu reaksi berantai yang tak seorang pun duga. Foto ini bukan foto biasa. Foto ini memperlihatkan apa yang disebut sebagai ijazah Universitas Presiden Joko Widodo. Keaslian dokumen ini telah menjadi subjek spekulasi dan rumor selama bertahun-tahun, tetapi sekarang terungkap ke publik. Dunia maya pun ramai dengan berbagai reaksi. Platform media sosial dipenuhi aktivitas saat warganet memberikan pendapat, masing-masing dengan teori dan opininya sendiri. Sementara beberapa orang memuji tindakan Dian, yang lain mempertanyakan kebijaksanaan membagikan dokumen sensitif seperti itu secara publik. Perdebatan sengit terjadi, dengan para pendukung dan penentang beradu argumen di kolom komentar dan utas. Dian tidak tahu bahwa upayanya untuk membela nama baik presiden akan menyeretnya ke pusaran pertempuran hukum. Pihak berwenang segera memperhatikan, dan implikasi dari tindakannya mulai terungkap. Insiden ini dengan cepat menjadi topik tren, dengan tagar ijazah Jokowi mendominasi percakapan. Sepertinya semua orang ingin berkomentar, dan cerita ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Media berita berlomba-lomba untuk meliput berita ini, mengupas setiap sudut pandang, dan mengundang pakar hukum untuk membahas potensi dampaknya. Hiruk-pikuk media semakin memperkeruh suasana, memastikan kontroversi ini tetap menjadi perhatian publik. Kontroversi seputar ijazah Jokowi, topik yang telah lama terpendam, kini meledak. Apa yang dulu dibisikkan di kalangan politik sekarang diteriakkan di mana-mana. Seiring berita digital menyebar dengan cepat, menjadi jelas bahwa ini lebih dari sekadar perdebatan tentang selembar kertas. Ini adalah cerminan dari masalah yang lebih dalam masyarakat dan politik Indonesia. Dian Sandi Utama telah menyalakan api dalam sekam, dan gejolaknya baru mulai terasa. Dampak dari insiden ini kemungkinan akan membentuk wacana politik di Indonesia selama bertahun-tahun yang akan datang. Keputusan Dian Sandi Utama untuk membagikan foto ijazah Jokowi di X berbuntut panjang. Apa yang tampak seperti tindakan sederhana berbagi informasi, dengan cepat berubah menjadi pertempuran hukum yang rumit. Pada tanggal 24 April 2025, YLH, seorang dosen di Universitas Sumatera Utara USU, membuat laporan ke Badan Reserse Kriminal Polri, Bareskrim Polri. Langkah ini bukan hanya sekadar keluhan pribadi, tetapi juga tindakan hukum yang signifikan yang menarik perhatian banyak orang. Tuduhannya jelas. Dian dituduh melanggar pasal di bab 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini, yang dikenal dengan tindakannya yang ketat, telah menjadi landasan dalam mengatur kegiatan online di Indonesia. Undang-undang ini, yang sering disebut sebagai UU ITE, memiliki bobot yang signifikan dalam lanskap hukum Indonesia. UU ini dirancang untuk mengatasi kekhawatiran yang berkembang atas informasi digital dan potensi penyalahgunaannya. Pasal 32 khususnya telah menjadi subjek perdebatan, dengan para kritikus berpendapat bahwa bahasa yang luas dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Pasal ini telah menjadi pusat dari banyak kontroversi, yang mencerminkan ketegangan antara regulasi dan kebebasan. Pada dasarnya, undang-undang ini melarang penyebaran informasi elektronik yang melanggar privasi seseorang atau menyebabkan kerugian. Ini bertujuan untuk melindungi individu dari potensi bahaya era digital. Dalam kasus ini, YLH berpendapat bahwa tindakan Dian merupakan pelanggaran privasi dengan membagikan dokumen pribadi secara publik tanpa izin. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang batasan privasi di era digital. Komunitas hukum dan masyarakat umum terbagi dalam pendapat mereka. Kasus ini memicu perdebatan luas dengan berbagai pemangku kepentingan mempertimbangkan implikasinya. Beberapa orang berpendapat bahwa tindakan Dian, meskipun mungkin kurang bijaksana, tidak memerlukan tindakan hukum. Mereka percaya bahwa berbagi ijazah tersebut merupakan hak publik untuk tahu. Mereka berpendapat bahwa ijazah, sebagai dokumen yang berkaitan dengan tokoh publik, harus tunduk pada pengawasan publik. Perspektif ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara transparansi dan privasi. Namun, yang lain berpihak pada YLH,
menekankan pentingnya melindungi privasi individu, bahkan dalam kasus tokoh publik. Mereka berpendapat bahwa hak privasi tidak boleh dikompromikan, terlepas dari status publik seseorang. Laporan polisi terhadap Dian Sandi Utama menandai peningkatan yang signifikan dalam drama yang sedang berlangsung. Ini menggarisbawahi konsekuensi hukum yang serius dari tindakan online. Hasil dari kasus ini, banyak yang percaya, akan memiliki implikasi yang luas tentang bagaimana informasi dibagikan dan diatur dalam masyarakat Indonesia yang semakin terhubung. Keputusan tersebut akan menjadi preseden bagi kasus-kasus di masa mendatang, yang memengaruhi keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak privasi di era digital. Saat pertempuran hukum dimulai, perhatian tertuju pada Dian Sandi Utama. Siapakah kader PSI ini yang berani menempatkan dirinya di pusat kontroversi tingkat tinggi seperti itu? Dian, sosok yang relatif tidak dikenal sebelum insiden ini, tiba-tiba menjadi sorotan nasional. Wawancara dan penampilan publik mengungkapkan seorang pria yang didorong oleh kekaguman yang besar terhadap Presiden Joko Widodo. Dia berbicara tentang rasa hormatnya yang mendalam terhadap kepemimpinan presiden, dan rasa frustrasinya terhadap apa yang dia anggap sebagai serangan tidak berdasar terhadap integritas Jokowi. Dalam berbagai wawancara, Dian menyatakan bahwa tindakannya semata-mata didorong oleh keinginannya untuk membela presiden dari apa yang dia yakini sebagai kampanye hitam. Namun, para kritikus mempertanyakan penilaian Dian dan menuduhnya bertindak gegabah. Mereka berpendapat bahwa loyalitasnya kepada presiden telah membutakannya terhadap potensi konsekuensi dari tindakannya. Terlepas dari motivasinya, tindakan Dian memicu perdebatan yang meluas jauh melampaui keaslian satu dokumen. Dian telah menjadi simbol tantangan dan kontradiksi yang mendefinisikan lanskap politik dan sosial Indonesia yang terus berkembang. Inti dari kontroversi yang sedang berkembang ini adalah keaslian ijazah itu sendiri. Dokumen ini, yang seharusnya menjadi bukti dari kerja keras akademis selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi pusat perdebatan nasional. Dari mana Dian Sandi Utama mendapatkan dokumen yang dia klaim milik Presiden Joko Widodo ini? Asal-usul ijazah ini diselimuti misteri, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dian menegaskan bahwa ijazah itu diberikan kepadanya oleh seorang teman, tetapi dia tetap bungkam tentang identitas teman tersebut. Kerahasiaan ini justru memicu lebih banyak spekulasi dan intrik. Dia bersikeras bahwa ijazah itu asli, menunjukkan dugaan penerbitannya oleh Universitas Gadjah Mada UGM pada tahun 2022 sebagai bukti. Klaim ini dimaksudkan untuk memperkuat kredibilitas dokumen tersebut. Menurut Dian, ijazah tersebut dikeluarkan oleh UGM pada tahun 1995, menandai puncak studi kehutanan Jokowi. Lini masa ini sangat penting untuk memahami keabsahan dokumen. Namun, klaim Dian disambut dengan skeptisisme oleh beberapa pihak. Banyak yang merasa sulit untuk percaya tanpa bukti yang lebih konkret. Kritikus menuntut lebih banyak transparansi, mempertanyakan kebenaran ceritanya, dan kurangnya kejelasan seputar rantai penyimpanan ijazah. Mereka ingin tahu setiap detail tentang bagaimana dokumen itu berpindah tangan. Yang menambah kerumitan, UGM, institusi yang diduga mengeluarkan ijazah tersebut, menahan diri untuk tidak membuat pernyataan definitif tentang keaslian dokumen. Keheningan mereka memekakkan telinga. Keengganan untuk terlibat langsung dalam kontroversi ini justru memperdalam misteri seputar asal-usul dokumen. Publik dibiarkan dalam keadaan bingung dan penasaran. Asal-usul ijazah Jokowi menjadi pusat perhatian nasional, menyoroti tantangan dalam membuktikan keaslian di era yang dibanjiri informasi. Kisah ini memikat bangsa, menggambarkan betapa rumitnya kebenaran di zaman modern. Situasi seputar ijazah ini sudah tegang, dan kemudian semuanya menjadi lebih rumit. Desas-desus mulai menyebar, dan kesalahpahaman semakin bertambah. Orang-orang mulai memihak, dan apa yang tadinya masalah kecil berubah menjadi konflik besar. Masyarakat terpecah belah, dan rasa saling percaya dengan cepat terkikis. Ketegangan yang semakin meningkat ini seperti tak berujung. Platform media sosial ramai dengan debat dan diskusi, masing-masing pihak menunjukkan bukti dan bantahan. Tagar yang mendukung Jokowi dan yang mengkritiknya sama-sama menjadi tren, menciptakan medan pertempuran digital. Pencarian kebenaran menjadi kabur karena informasi yang salah dan bias pribadi,
sehingga semakin sulit bagi masyarakat untuk membedakan fakta dari fiksi. Kontroversi seputar ijazah Jokowi tidak hanya mempertanyakan keaslian pendidikannya, tetapi juga menyebabkan lunturnya kepercayaan publik secara umum. Banyak warga negara yang sekarang skeptis terhadap informasi yang berasal dari sumber resmi. Kejadian ini telah menyoroti betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan betapa mudahnya kepercayaan itu digoyahkan. Dian Sandi Utama, orang yang pertama kali mengungkap tuduhan ini, mungkin akan menghadapi konsekuensi hukum. Pihak berwenang sedang menyelidiki apakah klaimnya dibuat dengan itikat baik atau merupakan bagian dari upaya yang disengaja untuk merugikan presiden. Para ahli hukum sedang mempertimbangkan kemungkinan tuntutan yang bisa dihadapi, mulai dari pencemaran nama baik hingga penyebaran informasi palsu. Kejadian ini mungkin lebih dari sekadar masalah keaslian ijazah. Ini telah menjadi simbol perpecahan yang lebih dalam di masyarakat Indonesia. Perdebatan dan ketidakpercayaan mencerminkan masalah yang lebih luas tentang polarisasi politik, ketidaksetaraan sosial, dan perebutan kekuasaan. Saat bangsa ini bergulat dengan tantangan-tantangan ini, kontroversi ijazah berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk menyatukan negara.